Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Meskipun kita tidak beribadah secara offline, kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia Allah Maha Hadir di dalam setiap keadaan, dalam setiap musim kehidupan, dimanapun kita berada, Dia beserta dengan kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kesempatan untuk beribadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Mari persembahkan syukur kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Glory, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya, kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan,
Segala hormat bagimu Tuhan. Amin, ya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata bersyukur mudah diucapkan buat setiap kita yang mengalami yang keadaannya everything is okay. Tapi bagaimana dengan kita yang sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hari-hari ini? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Ada mujizat di dalam pengucapan syukur setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tanganmu tak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Glory, telingamu tak kurang tajam untuk mendengar seruan kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, naikkan pujian ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari sama-sama katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Haleluya, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar Seruan hatiku. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari bersyukur. Oh, kami naikkan syukur Tuhan.
setiap kami Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, buat segala kebaikanmu, buat kemurahanmu. Haleluya. Oh, terima kasih Engkau baik. Apapun yang terjadi Engkau baik. Selama-lamanya Yesus baik. Glory, glory. Haleluya, haleluya. We worship you. We worship you, Lord. Glory, glory, syukur. Syukur kami naikkan, sembah kami bagimu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabaya syana. Menyembahmu Yesus. Terima kasih Yesus. Shekaralabara. Kiaralabaralabaralabaralabar. Shekaralabo. We worship you, Lord. Terima kasih. Syukur. Syukur, hanya ucapan syukur yang kami persembahkan, hanya pujian yang kami naikkan bagimu. Glory, Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ku menang, ku menang, ku menang.
Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang memberi kemenangan kepada setiap kami. Engkau yang berperang buat setiap kami dalam pergumulan tantangan kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Sepatutnya lah kami bersyukur. Ada banyak alasan untuk kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah kepadamu. Kami bersyukur kami berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Kami bersyukur untuk makanan, minuman, pakaian secukupnya buat hari ini. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang tinggal diam di dalam kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gembala kami yang baik. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Glory, haleluya. Kami buka hari ini dengan ucapan syukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia Allah Immanuel, Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kita sekalian. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, Yes. dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Amin. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Haleluya. Kau kuatkan, Yes. aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Glory, haleluya. Immanuel. Yes. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel. Glory. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Yes, amen. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, saya berharap saudara tetap sehat, kuat dan semangat, antusias dalam menjalani hari-hari hidup ini. Ya, apapun yang akan terjadi, tetap antusias. Kenapa? Dan ini yang saya ingin sampaikan, ada sebuah rahasia yang luar biasa. Saudara, sama-sama kita ketahui bahwa seseorang akan dapat menjadi tenang dalam menjalani hari-hari hidupnya, bukan hanya tenang tetapi juga semangat, antusias. Tetap antusias bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada tekanan. Ada, karena kita masih hidup di muka bumi ini. Tetapi sekalipun ada tantangan, tekanan, cobaan, tetap bisa antusias, tetap bisa bersemangat. Kenapa saudara? Nah, seseorang bisa tetap antusias umumnya karena dia memiliki sebuah istilahnya backing. Sebuah backingan yang menurutnya itu kuat dan tidak akan tergoncangkan atau tidak akan pernah meninggalkan dia. Pertanyaan sederhana, apakah ada backingan yang sangat kuat dan tidak dapat tergoncangkan selama kita hidup? Jawabannya adalah tidak ada. Siapa yang dapat kita andalkan? Bahkan firman Tuhan pernah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Oh saudara, ini kita harus pahami. Kita masih hidup saat ini berarti ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Tapi jangan khawatir, ada sebuah rahasia yang kita akan dapatkan pada saat ini. Yaitu ketika kita tahu siapa yang menjadi backing kita. Saudara, yang menjadi backing kita adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Siapa dia? Yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya. Ketika kita tahu bahwa kita disertai oleh pencipta langit dan bumi itu, kita tetap antusias, kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita, mental kita, iman kita. Karena kita tahu bahwa Allah beserta kita. Nah, Allah beserta kita itu adalah Immanuel. Sebutan atau istilah atau nama Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah saudara, sebutan atau nama Immanuel bukan sebutan isapan jempol semata-mata, tetapi ini bicara tentang fakta dan nyata saudara. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita atas negara bangsa kita. Saudara, sekalipun sudah dinyatakan kita sudah masuk di dalam era new normal, tapi tetap kita tidak dapat berjalan sendiri kalau tidak ada satu pribadi yang tidak tergoncangkan itu, yang membackup saudara dan saya, menopang saudara dan saya, yang meneguhkan saudara dan saya, yang menguatkan saudara dan saya. Nah saudara, ternyata sebutan Immanuel pertama kali disampaikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Ya, saudara, sebutan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya pada saat bangsa Yehuda
mau diserbu oleh tentara Aram dan Israel. Mereka berkoalisi untuk menyerang Yehuda. Ya, bangsa Yehuda mengalami teror, mengalami intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, juga kecemasan. Bukankah banyak di antara kita juga mengalami seperti ini? Saudara, firman Tuhan pada saat itu datang melalui Nabi Yesaya. Dikatakan seperti ini di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda. Dalam terjemahan lain itu artinya seorang gadis, seorang perawan. Mustahil untuk bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi justru di sini menyatakan bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Ini juga disampaikan kepada bangsa Yehuda, terutama disampaikan kepada pemimpin bangsa Yehuda saat itu, yaitu yang namanya Raja Ahaz. Penekanannya yaitu bagi Allah tidak ada mustahil. Nah, rencananya yaitu Raja Ahaz, Raja Yehuda, mau meminta bantuan kepada bangsa yang tidak kenal Tuhan atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu bangsa Asyur. Dan saat itu Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya. Disampaikan kepada pemimpin bangsa Yehuda, yaitu Raja Ahaz. Yaitu jangan bergabung, jangan minta pertolongan dari bangsa Asyur. Tapi berharaplah kepada Tuhan Allahmu. Karena bagi Allah tidak ada mustahil. Allah dapat melakukan segala apapun untuk menyelamatkan umatnya. Bukankah tetap sama prinsip ini? Bahwa Allah dapat melakukan segala apapun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Allah sanggup melakukan segala apapun untuk menyelamatkan bangsa negara kita. Allah sanggup menyelamatkan umatnya, bahkan setiap manusia, dengan segala cara yang Tuhan dapat lakukan. Bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Nah saudara, ternyata perkataan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda ini bukan semata-mata hanya dikhususkan buat bangsa Yehuda pada saat itu. Ternyata ini juga merupakan sebuah nubuatan. Kenapa? Karena 700 tahun setelah Nabi Yesaya bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan ini tergenapi. Bahwa memang Immanuel itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah ini bisa kita lihat dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sama-sama. Ternyata firman Tuhan ini disampaikan, ya, ini merujuk kepada satu pribadi, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara, dari firman Tuhan ini, ya, dari nubuatan ini tentang Immanuel yang merujuk kepada pribadi Yesus Kristus, kita tahu sama-sama, benar-benar Yesus lahir dari seorang perawan yang namanya Maria. Bagi Allah tidak ada mustahil. Maria dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus turun menaungi Maria. Saudara, Yesus Kristus lahir sebagai anak manusia. Dan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini menyatakan dua hal paling tidak. Dan ini menyatakan tentang Immanuel. Yang pertama, kedatangan, kehadiran, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini menyatakan bahwa Allah berkenan untuk menyertai dan beserta umatnya.
Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menyatakan bahwa Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kudus, berkenan untuk menyertai, menolong, menyelamatkan umatnya. Yang kedua, saudara, kedatangan, kelahiran, kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini justru menyatakan bagaimana kehidupan seseorang yang disertai oleh Allah, yang sungguh-sungguh nyata disertai oleh Allah. Nah saudara, kita sama-sama tahu bahwa kalau di dalam WhatsApp kita ada kata keluar Allah menyertai, Immanuel, Immanuel. Tapi biar kali ini kita semakin memahami pengertian makna daripada Immanuel itu, Allah beserta kita. Yaitu apa? Kita harus menyatakan bagaimana kehidupan sebagai seorang pribadi yang benar-benar disertai oleh Allah. Saudara, Yesus Kristus telah naik ke sorga. Namun nama Immanuel tetap harus dinyatakan melalui kehidupan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus melalui gerejanya, melalui umat tebusannya, melalui orang-orang yang sudah mengalami mengecap kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, nama Immanuel menyatakan sifat keilahian. Nah ini yang saya ingin bagikan juga kepada saudara dan saya. Biar ini menjadi pegangan hidup kita. Bahwa kita akan menyatakan mulai di mana kita berada, yaitu di keluarga kita masing-masing. Bahwa tunjukkanlah bahwa saudara dan saya adalah pribadi yang benar-benar disertai oleh Allah. Nah kata disertai oleh Allah bukan sekedar kita mengalami pertolongan, mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Bukan semata-mata itu saja. Memang kita akan alami. Ketika kita mengalami, kita katakan wow luar biasa. Allah menyertai kita. Betul saudara. Tetapi jauh lebih lagi Tuhan inginkan kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya mengalami atau kita menyatakan bahwa sungguh-sungguh ini loh pribadi orang yang disertai oleh Allah. Sekalipun kita belum sempurna, tetapi hari demi hari kita akan disempurnakan menjadi sosok pribadi yang benar-benar disertai oleh Allah. Nah kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya dapatkan pengertian dari Immanuel itu. Yang pertama, Immanuel, Allah beserta kita itu menyatakan pertama yaitu keberadaan Allah. Allah yang maha hadir. Berkenan hadir bersama dengan kita. Berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan Allah yang maha hadir itu bukan hadir di sekitar kita saja. Tetapi dia berkenan mau hadir, tinggal, bertahta di dalam hati saudara dan saya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dia Allah yang maha hadir, tapi juga maha kudus. Saudara tahu bahwa orang yang benar-benar menyadari mau memberi diri untuk disertai oleh Allah. Immanuel itu. Artinya kita menghormati bahwa Allah itu ada. Bukan hanya Allah ada di sekitar kita, di keluarga kita, di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di jalan, dimanapun kita berada. Tapi juga dia ada di dalam pribadi saudara. Di dalam pikiran, di dalam hati saudara dan saya. Berarti kita benar-benar harus menghormati dia. Kita jaga kekudusan. Ada satu firman. Ya, nah saudara, firman ini disampaikan oleh seorang rasul. Atau seorang murid Yesus yang telah menjadi rasulnya Yesus. Dan dia mengalami, dia menyatakan sungguh-sungguh bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan seorang yang disertai oleh Allah. Berbeda ketika dia belum mengalami jumpa pribadi dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Apalagi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Yaitu yang namanya Petrus. Rasul Petrus pernah katakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya apa? Kita jaga diri kita ini, selain kita jaga tubuh ini sebagai rumahnya Tuhan, sebagai rumahnya Allah yang maha kudus itu. Kita jaga kekudusan, tapi juga kita jaga pikiran kita, jaga hati kita,
supaya tetap kudus, tetap suci. Karena Dia Allah yang Maha Suci ada menyertai kita. Jadi ketika kita tahu bahwa kita senantiasa disertai oleh Allah, dimanapun kita berada, sekalipun tidak ada anggota keluarga kita yang memperhatikan kita, kita tetap dapat menjaga kekudusan hidup kita masing-masing. Amin. Bahkan kita tampil di tengah-tengah komunitas kita, bahwa kita adalah orang yang disertai oleh Allah. Lewat tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan kita, kita nyatakan bahwa kita ini adalah pribadi yang disertai oleh Allah. Ada hormat kepada Tuhan. Dia Allah juga selain yang maha hadir, maha kudus, juga maha tahu. Dia Allah maha tahu. Dia tahu apa yang sedang saudara dan saya pikirkan. Bahkan ketika kita berdoa saja, sebelum kita mengutarakan sesuatu, Dia sudah tahu apa yang ingin kita utarakan. Bahkan Dia juga turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dia tahu seberapa besar kapasitas kemampuan kita menghadapi masalah tantangan kehidupan ini. Dia tetap Allah yang maha tahu. Tapi jangan lupa, Dia juga Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memberikan hikmat. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia sanggup menopang saudara. Bahkan Dia sanggup mengadakan sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan atau tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat, itu sanggup Dia anugerahkan, berikan, sediakan buat saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mempercayai keberadaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, di rumah tangga kita masing-masing. Amin. Immanuel itu menunjukkan keberadaan Allah. Yang kedua, Immanuel menyatakan kedekatan Allah. Allah yang maha tinggi mau datang ke dalam dunia melalui pribadi Yesus Kristus. Supaya Allah dekat dengan kita. Luar biasa. Mustahil manusia bisa datang kepada Allah dengan segala perbuatan baiknya. Karena Alkitab mencatat, segala perbuatan baik kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Selama dosa belum dibereskan di hadapan Tuhan. Selama hati kita menjauh dari Tuhan. Selama ada berhala dalam hati kita. Selama kita melakukan segala kegiatan agamawi kita hanya untuk dilihat oleh mata manusia. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menyembah Dia Tuhan Allah yang benar. Saudara, kedekatan Allah dengan kita itu diwujudkan melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara, Dia bukan lagi Allah yang jauh dan maha tinggi itu, tapi juga Allah yang dekat. Nah saudara, kalau Dia Allah yang sudah menyatakan dirinya mau dekat dengan kita, mari sama-sama kita responi kedatangan Allah melalui Yesus Kristus itu. Melalui apa? Kita bisa hampiri, kita bisa nikmati kedekatan kita dengan Allah. Kedekatan Allah dengan kita begitu dekat. Bahkan ada satu slogan mengatakan, Dia Allah begitu dekat, lebih dekat dari baju yang kita kenakan ini. Kenapa? Karena Dia Immanuel. Allah yang beserta kita, tapi juga Allah yang tinggal diam di dalam diri kita. Yaitu melalui pribadi Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berdoa, kita bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Dia. Petrus pun juga demikian. Ketika dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa, ketika dia mengalami jumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, dia telah mengalami pemulihan hati ketika Yesus menjumpai dia di tepi danau Tiberias. Setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, Petrus kembali ke kehidupan lamanya atau profesi lamanya, itu menjala ikan.
Saudara, bukan soal kembali ke profesi lamanya, tetapi Petrus dalam keadaan hati yang masih gundah gulana oleh karena dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus datang kepada Petrus untuk memulihkan hatinya. Karena Tuhan punya rencana besar melalui Petrus. Melalui Petrus akan banyak ribuan orang yang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, setelah Petrus mengalami pemulihan hati dan dia dipenuhi, memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, Petrus mengalami kedekatan dengan Allah yang begitu luar biasa. Dan dia memelihara kedekatan dengan Allahnya itu, memelihara kedekatan dengan Yesus Kristus. Melalui dia membangun hubungan pribadi antara lewat doanya yang rutin. Kita bisa temukan dari kitab para rasul. Di situ dikatakan di jam-jam tertentu, tiap hari Petrus ada waktu sembahyang berdoa kepada Tuhan Allah. Ada waktu-waktu tertentu juga Petrus harus datang ke bait Allah untuk bersekutu, untuk datang berdoa, menyembah Tuhan. Nah saudara, sama dengan kita. Dimanapun saudara dan saya berada, memang saat-saat ini kita masih belum bisa beribadah secara offline. Bertemu muka dengan muka secara langsung, secara fisik dengan sesama saudara-saudara kita di tempat ibadah kita. Tetapi ini tidak membatasi untuk kita dapat mengalami persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan. Sekalipun lewat ibadah secara online ini. Di mana saudara berada, di situ ada Tuhan. Amin. Bahkan ketika tengah malam saudara datang berdoa, hanya menyembah dan memuji, sujud menyembah. Bahkan mungkin tidak ada kata-kata yang bisa dikeluarkan, hanya air mata yang mengalir. Tuhan ada begitu dekat dengan saudara dan saya. Nikmati kedekatan Allah dengan saudara. Dengan kita meresponinya, kita juga mau mendekatkan diri kita dengan Allah. Amin. Ini hal yang ketiga. Immanuel menyatakan sifat keilahian yang kedua. Yang pertama yaitu keberadaan Allah. Yang kedua yaitu kedekatan Allah dengan manusia. Yang ketiga, Immanuel menyatakan sifat keilahian, yaitu apa? Kegerakan Allah. Peran aktif Allah kita hanya satu, yaitu menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Bahkan ini juga dinyatakan oleh Rasul Petrus juga. Petrus katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tapi dia sabar terhadap saudara dan saya. Sabar seperti apa? Antara lain kalau saya boleh kontekskan dengan keadaan saat ini. Saudara dan saya masih hidup sampai saat ini. Berarti Tuhan Allah masih menantikan untuk saudara dan saya terus mengalami pertobatan demi pertobatan. Dimanapun saudara dan saya berada. Apapun kondisi saudara dan saya. Mari kita introspeksi diri pada masa-masa ini. Adakah hal-hal yang perlu kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat? Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Kita terbuka saja saudara. Dan Allah mau menyelamatkan saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang benar-benar berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mempersembahkan hidup, yaitu kita hidup beribadah kepada Tuhan. Tapi lebih lagi, yaitu kita mengikuti kegerakan Allah. Apa itu kegerakan Allah? Yaitu seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Allah mau supaya setiap orang diselamatkan. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Melalui kehadirannya di dalam saudara dan saya. Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Yaitu Allah mau memakai saudara dan saya. Menjadi alat di tangannya untuk menjadi kawan sekerjanya. Untuk menyatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus
adalah juru selamat manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala apapun juga untuk menyelamatkan manusia. Saudara, mari sama-sama beri diri kita mau disertai oleh Allah. Yaitu kita mengikuti kegerakan Allah di dalam diri saudara dan saya. Petrus setelah dia bertobat, setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah dia memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kristus itu, dia terus fokus hidupnya. Visi hidupnya berubah, yaitu dia hanya fokus kepada menyelamatkan jiwa-jiwa. Dahsyat, luar biasa. Sampai akhir hidupnya, Petrus tidak menyangkal Yesus lagi. Seperti beberapa waktu sebelumnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di akhir hidupnya, bahkan menurut tradisi, dikatakan Petrus rela mengorbankan nyawanya. Dia tidak mau menyangkal Yesusnya. Dia menyatakan kepada orang-orang sekitarnya bahwa dia tetap percaya bahwa Immanuel, Allah itu beserta dengan dirinya. Dia begitu dekat dengan Allah. Dan dia tetap konsisten. Rindu supaya orang-orang sekitarnya diselamatkan lewat dia rela menyerahkan nyawanya. Lewat apa? Dia rela disalib. Bukan salib berdiri tetapi terbalik. Luar biasa, nah saudara. Saya sangat yakin. Biar ini, pemahaman ini, saudara dan saya pegang. Bahwa kata Immanuel ini harus hidup di dalam diri saudara dan saya. Dan kita hidupi pengertian Immanuel. Allah ada bersama dengan kita. Keberadaan Allah, kedekatan Allah, dan juga kegerakan Allah di dalam kita dan melalui kita. Nah saudara, bagaimana caranya? Sederhana saja. Yang pertama, terbuka dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mati di kayu salib, menanggung semua dosa kesalahan pelanggaran saudara dan saya. Dia telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia untuk kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita terbuka dan memberi diri untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya benar-benar menyatakan Immanuel, Allah beserta dirinya. Saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Saya mau berdoa buat saudara. Mari sama-sama kita naikkan ini pujian. Allah
Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Mendeklarasikan bahwa kami mulai hari ini mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Menyatakan bahwa Immanuel sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan, pertolongan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup sebagai orang-orang yang disertai oleh Allah. Sehingga Immanuel itu nyata kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Kau taruh dalam akal budi kami. Dan kami menghidupi firman-Mu. Sampai Kau datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.